Saat ini di Riau tercatat masih ada 87 desa tertinggal dan 24 desa sangat tertinggal, sehingga pemerintah provinsi setempat berupaya meningkatkan predikatnya melalui upaya pemberian akses internet, infrastruktur, dan kesehatan. Selain mendorong badan usaha milik desa atau BUMDes untuk memanfaatkan potensi daerahnya. Semua desa di Bumi Lancang Kuning seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Syamsur Rizal dalam pertemuan dengan Pemprov Riau di Gedung Daerah Kota Pekanbaru pada 11 Juli harus mampu mendayagunakan segala potensi dan lembaga perekonomian untuk memajukan diri. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah setempat dalam membimbing dan mengarahkan desa-desa yang ada di wilayahnya. Di mana sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah harus memantau pembinaan Pemda terhadap desa-desa dengan tolok ukur dari beberapa banyak peraturan daerah yang disiapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota terhadap pemilihan desa. Itu diukur untuk menjadi ukuran bahwasanya pemerintah kabupaten membina atau tidak membina. Nah, kesimpulan mereka ketika jumlah itu tidak begitu banyak, jadi pembinaan oleh kabupaten kota terhadap desa-desa. Di luar desa tertinggal dan sangat tertinggal, di Riau saat ini tercatat ada 159 desa mandiri, 520 desa maju, 801 desa berkembang, 87 desa tertinggal, dan 24 desa sangat tertinggal. Melalui bantuan keuangan khusus dari Pemprov Riau, kini 1.591 desa telah memiliki BUMDes yang 202 desa diantaranya telah maju dalam pengembangannya. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 1 kompi personel Brimob Aman Nusa 1 telah disiagakan di Kabupaten Mambramo Tengah, Papua setelah terjadinya aksi blokade atas jumlah fasilitas umum oleh massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Riki Hampagawak pada 9 Juli lalu, yang menuntut kejelasan atas status tersangka yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Mambramo Tengah Riki Hampagawak dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Pihaknya seperti dikatakan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Matius De Fahiri di Jayapura pada 11 Juli akan mengirim tim khusus untuk menyelidiki aksi penutupan paksa perkantoran, pasar dan fasilitas umum serta beberapa ruas jalan tersebut. Selain itu, dia menyebut akan menambah 2 kompi Brimob Nusantara untuk membantu pengamanan di titik-titik rawan dan objek vital pada 12 Juli. Dia menegaskan aksi blokade dan penutupan fasilitas publik tidak dapat dibenarkan serta memiliki konsekuensi hukum karena mengakibatkan situasi keamanan terganggu. Untuk itu pihaknya telah memerintahkan Direktur Kriminal Umum Polda Papua memproses siapapun yang terlibat dalam aksi tersebut. Saya berharap siapapun dia, mau unsur masyarakat atau tokoh masyarakat yang bermain politik, untuk mari kita memberikan pembelajaran yang baik, memberikan informasi-informasi yang membangun ke hal-hal positif, bukan negatif. Sebelumnya aksi unjuk rasa digelar ratusan massa yang menamakan diri Masyarakat Peduli Riki Hampagawak pada 9 Juli di sejumlah titik di distrik Kobakma, Kabupaten Mambramo Tengah. Mereka menuntut kejelasan atas status tersangka kepada Riki Hampagawak oleh KPK. Aksi diikuti penutupan sejumlah fasilitas umum dan melarang pedagang non-Papua untuk berjualan. Hal itu mengakibatkan ratusan warga pendatang yang umumnya berprofesi sebagai ASN dan pedagang memilih untuk mengungsi. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Festival Bersepeda Malam Moskow diadakan pada Sabtu 9 Juli dengan parade dimulai sejak pukul 20.00 waktu setempat dari lapangan Safaroveskaya.
Masyarakat umum diundang untuk bergabung dan menikmati suasana Moskow di bawah cahaya malam. Sekitar 25.000 peserta bersepeda di sepanjang seksi Boulevard Ring, Jalan Krasnaya Presnya, dan tanggul Sungai Moskwa menuju lapangan Bolotnaya. Seluruh perjalanan menempuh rute sejauh 20 km. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Moskow, Rusia. Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Pada kesempatan jumpa pers di Gedung KPK Jakarta pada Senin 11 Juli, Ketua Majelis Etik Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, mengatakan keputusan ini diambil karena Lili secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak 30 Juni 2022. Pengunduran diri ini juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal tersebut, Dewas KPK menyatakan bahwa Lili sudah bukan lagi anggota KPK, sehingga sidang kode etik tidak dapat dilakukan. Kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Dan tentunya penetapan ini akan kami teruskan nanti kepada pimpinan KPK, termasuk juga kepada Dewas KPK. Sidang etik ini terkait dengan dugaan Lili menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket nonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Maret 2022 dari PT Pertamina. Dari Jakarta, Maria Sisilia Putri Hanifa, Kantor Berita Antara, mewartakan. Good morning, nice to meet you again. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 11 Juli. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Menurut Menlu, dalam pertemuan ini disampaikan bahwa Cina mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di G20 dan upaya resolusi damai dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Kiev dan Moskow. Pertemuan ini juga membahas berbagai isu bilateral yang saling menguntungkan kedua negara. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021, perdagangan kedua belah pihak mengalami peningkatan yang sangat signifikan, lebih dari 54% dan mencapai nilai 110 miliar US dollar. Kenaikan perdagangan ini juga diikuti dengan defisit dari Indonesia yang terus menurun. Dan kita lihat akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia semakin lama, semakin banyak memasuki pasar Tiongkok. Lebih lanjut, Menlu menyampaikan pertemuan RI Cina juga membahas terkait penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Joint Laboratorium, serta upaya penguatan sektor swasta kedua negara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kedua belah pihak untuk terus mendorong interaksi